Selamat siang kakak dan panitia dari Lomba LKTI Nasional yang diadakan oleh Universitas Trunojoyo Madura. Kami dari kelompok Sambal Tabur Daun Kelor, kami mewakili dari Sekolah SMA Pemuda Jaya 2 Sidoarjo. Dan kami akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah kami. Sebelum kami memulai prestasi kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya Muhammad Afrizal Ardiansyah sebagai ketua. Yang kedua saya Julian Adirmanja sebagai anggota. Saya masih Alfa Williams Premier sebagai anggota juga. Sambal tabur merupakan tambahan makanan yang terkenal di Indonesia karena masyarakat Indonesia yang lebih cenderung menyukai makanan pedas. Dan sebagian masyarakat Indonesia berpikir bahwa sambal tabur mengandung MSG atau penguat rasa yang membahayakan bagi Indonesia. Oleh karena itu, kelompok kami mengusulkan untuk menambahkan daun kelor terhadap sambal tabur. Dengan menambahkan daun kelor, sambal tabur akan lebih sehat sehingga masyarakat Indonesia dapat mengonsumsi dan tidak mudah terkena penyakit. Hal itu dikarenakan daun kelor mengandung vitamin A, vitamin C, flavonoid, dan fitosterol. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September sampai bulan Oktober tahun 2020. Tempat penelitian dilakukan di Sidoarjo, Purworejo, Klaster Vancouver, Blok J 3 nomor 5, Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan melakukan percobaan di rumah. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah daun kelor. Sampel dalam penelitian ini adalah daun kelor yang diambil di Komplek Angkatan Laut Juanda, Jalan Kelut nomor 2, Sedati, Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan adalah yang pertama sendok, yang kedua timbangan, yang ketiga blender, yang keempat preparat, yang kelima toples plastik, yang keenam kompor, yang ketujuh kaca arloji, yang kedelapan gelas, dan yang kesembilan adalah oven. Lalu bahan yang digunakan adalah yang pertama daun kelor, yang kedua ebi, yang ketiga cabai rawit, yang keempat cabai besar, yang kelima cabai bawang putih, yang keenam garam, dan yang ketujuh adalah gula. Proses pembuatan sambal tabur daun kelor adalah hal yang pertama dilakukan adalah menimbang cabai besar, cabai rawit, bawang putih, daun kelor, dan ebi. Setelah ditimbang, cuci bersih semua bahan tadi. Setelah bersih, oven cabai besar, cabai rawit, dan bawang putih pada suhu 150 derajat kurang lebih 30 menit hingga kering. Sedangkan daun kelor dan ebi di oven pada suhu 150 derajat sampai kurang lebih 60 menit hingga kering. Dan setelah bahan-bahan tadi kering, campurkan semua bahan tadi pada tabel komposisi berikut ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat dari sambal tabur daun kelor. Manfaat dari sambal tabur daun kelor yaitu yang pertama adalah menambah wawasan baru dalam pengolahan daun kelor. Yang kedua, memberikan manfaat dengan adanya makanan tambahan sambal tabur yang lebih sehat dan bebas pengawet. Lalu untuk kelebihan ada bahan mudah didapat, sehat, lalu harganya terjangkau dan mudah dibuat. Karena bahan yang mudah didapatkan itu kita hanya butuh ebi, udang-udang kecil itu, lalu ada daun kelor, lalu ada cabe, juga bawang putih dan bawang merah, itu aja. Terus pembuatannya itu juga gampang karena kalian tinggal bikin sambelnya itu dipotong-potong terus dikeringkan, lalu termasuk sehat karena banyak khasiat yang menyehatkan di dalam daun kelor tersebut. Lalu ada kekurangannya itu eh, sambal tabur daun kelor yang kami buat ini itu tuh belum diuji oleh lembaga yang terpercaya gitu, seperti contohnya tuh kayak BPOM gitu, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kekurangannya itu aja sih, belum
belum diuji oleh lembaga yang terpercaya gitu. Lalu di sini ada hasil data. Hasil data itu kita meneliti uji indrawi, uji kesukaan konsumen, lalu ada nilai jual produk dan daya simpannya. Nah, yang pertama itu uji indrawi. Pada uji indrawi ini kita tuh ngasih tiga tipe. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Itu sampel-sampel yang kita berikan pada konsumen. Nah, untuk uji indrawi ini kan juga ada tiga aspek gitu. Yang pertama itu ada indikator ininya, indikator teksturnya, rasanya, sama aromanya. Kalau aroma sama rasanya itu para konsumen bilang indikator yang warna yang B itu yang paling enak. Namun kalau pada tekstur banyak yang bilang konsumen tuh bilang A itu yang paling paling enak, teksturnya paling bagus. Nah, pada nilai jual produk ini, pemanfaatan daun kelor sebagai sambal tabur itu ningkatin nilai jual karena daun kelor pada pasaran itu kan dijualnya kan sekitar 1.566.000 rupiah per 15 gram. Sementara itu dengan berat yang sama tuh, sambal tabur dan daun kelor yang kita jual itu harganya itu cuma 2.000 gitu. Jadi itu meningkatkan harga jualnya banget gitu. Lalu ada daya simpannya. Daya simpan itu selama 15 hari sambal tabur daun kelor ini tidak ada perubahan sama sekali dalam aspek warna, terus aromanya, teksturnya, dan rasanya itu juga masih sama selama 15 hari. Dari penelitian kami dapat disimpulkan bahwa responden lebih menyukai sambal tabur daun kelor tipe B yang berisi daun kelor 50% dengan kategori paling disukai. Kedua, responden lebih menyukai sambal tabur daun kelor tipe A yang berisi 25% dengan kategori cukup disukai. Ketiga, responden menyukai sambal tabur daun kelor tipe C yang berisi daun kelor 75% dengan kategori kurang disukai. Saran dari kelompok kami untuk peneliti lain adalah untuk meneliti lanjutkan tentang kandungan daun kelor yang dicampur dengan bahan-bahan lain seperti cabai dan ebi.